sendiri, apakah kemudian memang sudah mulai ada perbaikan ya dalam arti masyarakat atau pasien yang datang apakah sudah mulai berkurang atau memang sebetulnya masih cukup sibuk menangani pasien COVID-19 ini? Ya, di 2 minggu terakhir ini memang penurunan kasusnya sangat signifikan. Karena di bulan Februari pertengahan atau awal tahun sampai Februari pertengahan, angka pemakaian tempat tidur kami bisa mencapai 70%. Di 2 minggu terakhir ini, bahkan di hari ini kita hanya mencapai 38% kapasitas tempat tidur isolasi tekanan negatif. Jadi saya kira ini satu penurunan kasus yang cukup bermakna dan saya kira juga mungkin peran rumah sakit dan peran masyarakat terutama mematuhi protokol kesehatan. Oke, jadi memang Anda juga melihat ada penurunan angka pasien COVID-19 yang datang ke rumah sakit Karyadi. Dok, yang kita lihat memang beban nakes ya ini begitu berat di tengah pandemi apalagi dalam setahun terakhir ini. Beban seperti apa atau yang kemudian Anda lihat sendiri dalam bidang pelayanan, beban apa yang kemudian ini memang menjadi tantangan dan memang cukup berat yang memang harus dihadapi oleh para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit? Iya, begitu terjadi pandemi COVID, kami harus membuat skenario penempatan sumber daya manusia, terutama tenaga medis maupun keperawatan, di mana begitu kita dinaskan di ruang isolasi, berarti volume pekerjaannya atau shift yang jaga menjadi lebih banyak, ya, sehingga sebenarnya terjadi mobilisasi dari ruang-ruang yang pertamanya, ruang tadinya bukan ruang isolasi, mereka bekerja di ruang isolasi, sehingga kebutuhan SDM-nya juga menjadi meningkat. Nah, potensi tertularnya juga akan lebih tinggi. Begitu mereka bekerja, interaksi di ruang isolasi, risiko tertularnya juga semakin tinggi. Jadi itu beban yang harus ditanggung oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit begitu merawat pasien COVID. Jadi ada perubahan seperti misalnya kemudian penambahan jumlah pekerja ataupun nakes. Penambahan shift jaga, ya tadinya hanya 3 kali sehari menjadi 4 kali sehari, ada penyesuaian. Penyesuaian tentu sebuah keniscayaan karena memang ini situasinya sudah pandemi dan juga ada beban yang paling dikhawatirkan adalah tertularnya tadi itu ya dok. Ini seperti apa? Betul. Oke, baik. Jadi beban tertular terhadap COVID-19. Dok, ini kan sudah 1 tahun berjalan ya. Dari Anda lihat, bagaimana Anda melihat penanganan COVID-19 sendiri sebagai tenaga kesehatan? Anda melihat ini seperti apa dalam 1 tahun terakhir ini dan apa yang kemudian Anda harapkan untuk ke depan? Ya, saya kira di awal pandemi mungkin hampir seluruh rumah sakit seperti gagap begitu ya. Tapi begitu semakin banyak kasusnya, pengalamannya menjadi semakin baik, ya terbukti dengan angka keberhasilan sembuhnya juga semakin baik, angka kematiannya juga semakin turun, ya, dan pengobatannya juga saya kira makin berkembang. Jadi memang kalau kita lihat dengan 1 tahun ini, ya harapannya semakin turun gitu. Ya, dan ilmu pengetahuan terkait dengan pengobatan pasien COVID juga semakin baik. Baik, Dokter Agus, dokter sudah termasuk yang divaksin ya dok ya atau belum? Ya, sudah. Oke, nah kita bicara soal vaksinasi dok. Ini kan pemerintah sudah mulai gencar melakukan vaksinasi. Dengan vaksinasi ini tentu diharapkan ini bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Apa sebetulnya kalau Anda melihat program vaksinasi seperti apa? Dan dari Rumah Sakit Karyadi sendiri pelibatannya seperti apa dok dalam program vaksinasi? Ya, kami menjadi satu bagian dari tempat atau fasilitas pelayanan pemberian vaksin di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, yang mendukung masyarakat Kota Semarang yang akan mendapatkan vaksinasi. Jadi total sampai hari ini sudah cukup banyak yang kami vaksin, sudah mencapai
hampir 4.000 kasus atau 4.000 orang yang dilakukan vaksinasi. Dan saya kira yang perlu diingat sebenarnya bukan hanya vaksinasi saja. Ya, vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk mencegah tertular COVID-19. Itu justru harus didukung dengan protokol kesehatan yang diterapkan dengan betul, ya. Dan saya kira perilaku-perilaku sehat yang lain sangat kombinasi itu tentunya bisa mencegah kita tertular dari COVID-19. Oke, jadi pesan Anda khusus bagi masyarakat pada umumnya sebagai tenaga kesehatan yang juga berjuang selama setahun terakhir, melihat langsung seperti apa sibuknya rumah sakit dan juga beragam kondisi pasien yang Anda lihat, meskipun kita juga seringkali, masyarakat sudah sering kali diingatkan, tapi tidak ada salahnya kemudian Dok, Anda juga memberikan pesan terhadap publik kita pada umumnya, meskipun sudah ada vaksinasi tapi mengedepankan perilaku kesehatan. Apa yang ingin Anda sampaikan, Dok? Ya, saya kira untuk masyarakat secara umum tentunya patuhi protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Ya, yang belum mendapatkan vaksin tunggu, nanti akan pasti mendapatkan vaksinasi. Ya, yang sudah mendapatkan vaksinasi jangan merasa bahwa vaksinasi itu satu-satunya cara untuk mencegah tertularnya COVID-19. Jadi 5M itu harus dipatuhi, ya. Kemudian nanti akan mendapatkan vaksinasi. Ya, 5M kapan diterapkan? Saya kira setahun, 2 tahun ke depan kita harus tetapkan 5M tersebut. Ya, jangan kendor. Ya, saya kira dengan sikap semangat, jangan kendor dan vaksinasi kita bisa menghadapi COVID ini dengan baik dan tidak akan tertular COVID. Baik. Terima kasih Dr. Agus Urip Purwoko, Direktur Medis dan juga Pelayanan dari Rumah Sakit Karyadi. Semoga sehat selalu, Dok. Terima kasih sudah berbagi cerita Terima kasih, untuk kami di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini.